Raja Dewa Kuno. Bab 301 hingga bab 305. Bab 301. Benteng Gunung Memandang Naga. Saat matahari terbit, Shu Ruanyu terlihat duduk bersila, bersandar pada dinding di dalam gua. Kedua matanya terpejam ringan, sementara kedua lengannya memeluk tubuhnya sendiri seolah menjaga diri. Meskipun sedang beristirahat, ia tetap berada dalam kondisi waspada penuh. Walaupun Qin Wentian telah membatalkan formasi yang dipasangnya padanya kemarin sehingga ia bisa kembali menyerap energi astral, Shu Ruanyu masih merasakan beberapa batasan di dalam gua tersebut. Tik, tik. Suara tetesan air terdengar jernih di dalam gua. Shu Ruanyu membuka matanya yang dipenuhi kelelahan, dan terkejut saat mendapati bahwa tidak ada seorang pun lagi di dalam gua. Shu Ruanyu segera berdiri. Dengan hati-hati ia mendekati pintu masuk gua dan mengintip keluar. Selain kabut tipis yang terbentuk dari sisa hujan semalam, tidak ada siapapun di luar. Kesempatan untuk kabur. Shu Ruanyu menghela napas panjang lega. Akhirnya ia tak perlu lagi khawatir terhadap si gendut menyebalkan itu. Namun jika dipikir kembali, selama beberapa hari ia ditawan, Qin Wentian memang menepati janjinya. Selain menempatkan formasi padanya, ia tidak melakukan apapun yang lain. Qin Wentian, aku tidak akan melupakan ini, gumam Shu Ruanyu dingin. Setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat dan melesat ke udara. Qin Wentian dan rombongannya telah lama pergi sejak pagi buta. Sesuai janjinya, ia melepaskan Shu Ruanyu. Pada waktu itu, karena tindakannya, Bai Lu Jing dan Bai Lu Yi sempat ikut terseret meskipun mereka sama sekali tidak terlibat. Selama Shu Ruanyu kembali dengan selamat, Yang Fen tentu tidak akan melakukan apapun terhadap kedua saudara Bai Lu tersebut. White Deer Institute juga bisa dianggap sebagai kekuatan besar di benua bulan, meskipun keseluruhan kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan transenden. Star Seizing Manor pasti tidak akan memulai perang hanya karena membiarkan Yang Fen membunuh kedua saudara Bai Lu. Demi menjaga kerahasiaan penuh tentang keberadaannya, Qin Wentian terpaksa meninggalkan rangkaian pegunungan tempat mereka berada, khawatir Shu Ruanyu membawa bala bantuan untuk mengejarnya. Negeri Qiyun terletak tepat di perbatasan benua Azur dan merupakan negara yang berada di bawah administrasi kekuatan transenden, klan aristokrat Ouyang. Klan aristokrat Ouyang adalah sebuah klan, bukan sekte. Namun demi memperluas pengaruh mereka, mereka tidak pernah mengabaikan perekrutan darah segar dan bakat baru. Meskipun para rekrutan baru tidak berasal dari garis keturunan mereka, klan tetap berusaha keras membina mereka, memastikan kekuatan mereka tidak pernah melemah. Di luar perbatasan negeri Qiyun terdapat sebuah gunung yang sangat terkenal bernama Gunung Memandang Naga. Gunung ini terkenal karena berbagai teknik bawaan yang terukir pada dinding batu, dan siapapun bebas mempelajarinya untuk memperoleh pencerahan. Konon, generasi-generasi Heavenly Dipper Sovereign dari Qiyun pada masa lalu telah menghabiskan waktu dan tenaga mereka untuk mengukir pemahaman mereka di dinding gunung ini. Meninggalkan harta tak ternilai bagi para kultivator bela diri bintang negeri Qiyun. Bagi sebuah negara kecil, melangkah ke alam Heavenly Dipper sudah merupakan puncak tertinggi. Jika mereka tidak ingin terhenti, para kultivator itu pasti akan berkelana ke seluruh Grand Xia. Namun sebagian dari Heavenly Dipper Sovereign tersebut sangat mencintai negeri mereka, sehingga mereka memilih meninggalkan warisan bagi generasi berikutnya, yang akhirnya melahirkan ketenaran Gunung Memandang Naga saat ini. Di depan dinding gunung itu, terdapat banyak platform batu yang tersusun berlapis-lapis. Setiap hari, banyak kultivator datang berkunjung, berusaha sekuat tenaga memahami teknik-teknik bawaan yang terukir di sana. Dan pada saat ini, ada seorang pemuda bertubuh kekar berdiri di atas salah satu platform batu, tanpa henti mengayunkan sebuah kapak raksasa. Gerakannya tidak mengandung energi astral, namun kekuatan di balik setiap ayunan cukup besar untuk menimbulkan angin kencang. Pemuda kekar itu berkulit perunggu, tubuhnya penuh otot, dan setiap gerakannya memancarkan kekuatan ledakan. Usianya tampak sekitar 24 atau 25 tahun. Yang lebih menarik lagi, ia telah mengayunkan kapak raksasa itu selama 7 hari penuh tanpa berhenti sedetik pun. Ia juga sama sekali tidak memedulikan tatapan para penonton. Rasakan hembusan angin dari ayunannya. Aku penasaran seberapa berat kapak itu. Seseorang di antara para penonton berkomentar sambil tertawa. Aku kira sekitar 500 jin. Orang ini benar-benar seperti barbar. Tenaga kasarnya seakan tak terbatas. Sahut yang lain. Mengapa dia tidak terlihat lelah sama sekali meskipun teknik kapaknya semakin dalam dan rumit? Aneh sekali. Yah, dunia ini memang penuh orang aneh.
Lihat di sana, bahkan ada orang yang cuma tidur beberapa hari terakhir. Salah satu penonton menunjuk ke platform batu tak jauh dari pemuda kekar itu. Di sana ada seorang pemuda lain yang berbaring tenang, tampak tertidur lelap seolah berada di dunia sendiri. Dua orang sinting. Kemarin, saat badai hujan dan petir mengguyur, pemuda kekar itu tetap berlatih kapak sementara pemuda satunya terus tertidur di sana. Tindakan mereka benar-benar di luar nalar. Yang lebih aneh lagi, di samping pemuda yang sedang tidur itu, seekor anak anjing putih salju melompat-lompat dengan riang. Penampilannya yang menggemaskan langsung menarik perhatian banyak orang. Si kecil, kemarilah. Pada saat itu, seorang gadis muda dengan wajah segar dan polos memanggil anak anjing tersebut. Anak anjing putih itu menggonggong kecil seperti tertawa, lalu melompat ke pelukan gadis itu, membuatnya terkikik senang sambil mengelus bulunya. Si kecil tampak sangat menikmati keadaan itu, membuat banyak orang lain merasa iri. Pemilikmu benar-benar malas. Apa dia tidak peduli kau lapar atau tidak? Gadis itu melirik Qin Wentian sambil berkomentar. Selama beberapa hari terakhir ia sering berinteraksi dengan Little Rascal dan kerap memeluknya. Namun pemuda di atas platform batu itu selalu tertidur setiap kali ia datang. Yesi, kau datang lagi. Dari kejauhan, seorang sosok agak gemuk berjalan mendekat. Gadis itu meliriknya dan tersenyum, untuk apa kau datang lagi? Yah, aku teman pemilik si anak nakal itu. Fan Lei tertawa. Gadis bernama Yesi mendengus, lalu menatap Little Rascal yang sedang nyaman berada di pelukannya. Benarkah? Little Rascal, kemarilah. Fatty memanggil. Namun si anak anjing hanya menatapnya dengan bingung, seolah belum pernah melihatnya sama sekali. Beberapa saat kemudian ia tampak bosan dan kembali menyembunyikan kepalanya di dada Yesi. Lihat, dia bahkan tidak mengenalmu. Yesi melotot ke arah Fan Lei. Fan Lei memutar bola matanya. Dasar serigala kecil yang berpura-pura lugu. Fan Lei duduk dengan bosan, menatap pemuda yang sedang tidur lalu memandang pemuda kekar yang masih mengayunkan kapaknya. Mereka telah berada di negeri Qin cukup lama, dan Qin Wentian ingin meningkatkan kekuatan mereka sebelum memasuki benua Azur. Dan tepat pada saat itu, Qin Wentian yang sedang tidur tiba-tiba duduk. Siluet Little Rascal berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melesat ke pelukan Qin Wentian. Ia menggonggong gembira dan berusaha menjilat wajahnya, menunjukkan kedekatan mereka. Bos, akhirnya kau bangun juga. Mata Fan Lei berbinar. Bos, ini Yesi, teman baikku. Dia akrab sekali dengan Little Rascal, tapi si kecil sialan itu selalu pura-pura tak mengenalku kalau ada dia. Menyebalkan sekali. Kau sedang bicara dengan siapa? Qin Wentian pura-pura tak mengenalnya. Lalu menatap Yesi sambil diam-diam mencela Fatty dalam hati. Fatty ini benar-benar perwujudan dari istilah cinta universal. Sudahlah, kau menang. Fan Lei benar-benar tak berkutik. Wah, jarang sekali, Dewa Tidur akhirnya bangun juga. Seseorang berseru kaget. Orang ini benar-benar berbakat untuk tidur. Dewa Tidur, kau datang kemari untuk tidur atau berkultivasi? Dewa Tidur. Qin Wentian tersenyum mendengar julukannya. Padahal, ia tidak pernah berhenti berkultivasi sedetik pun sejak tiba di sini. Setelah itu, Qin Wentian perlahan bangkit. Fatty, dinding gunung ini sungguh menakjubkan. Kalau kau punya waktu, sebaiknya kau bermeditasi di depannya, ujar Qin Wentian. Tenang saja, bos. Dengan otakku yang cemerlang, memahami teknik di sana itu mudah sekali. Lihat kakak Mang saja. Kalau dia bisa mengerti, jelas bagi jenius sepertiku itu perkara gampang. Qin Wentian menoleh ke arah Chu Mang. Ayunan kapaknya tampak sangat biasa dan sederhana, namun jika diperhatikan lebih dalam, gerakannya mengandung keajaiban luar biasa, bergerak dalam lintasan yang aneh dan mendalam. Teknik itu? Mata Qin Wentian berbinar. Di dinding gunung itu memang terukir satu set teknik kapak yang sangat mendalam. Gerakannya terlihat kacau, tetapi sebenarnya mengarahkan aliran Qi dalam tubuh mengikuti lintasan tertentu, menyatukan Qi dan teknik bawaan menjadi satu. Dia teman kalian juga? Tanya Yesi. Qin Wentian mengangguk. Sekumpulan orang aneh. Yesi tersenyum tanpa maksud menghina, sementara beberapa penonton ikut tertawa. Hei Dewa Tidur, apa kau sedang membual? Menyuruh orang lain bermeditasi sementara kau sendiri hanya mendengkur? Maksudmu kau mempelajari semua ini dalam tidurmu? Qin Wentian melirik kerumunan. Kebanyakan orang di sini berada di alam Yuanfu,
Sesekali ada juga yang dari alam arterial circulation. Tersenyum santai, Qin Wentian tak berniat menjelaskan apapun dan kembali berkultivasi dalam diam. Dalam sekejap mata, musim dingin pun tiba. Angin beku dan salju tebal membuat jumlah pengunjung gunung memandang naga semakin berkurang. Di tengah salju yang berjatuhan, Qin Wentian mengulurkan tangan, menyaksikan sebutir kepingan salju mendarat di telapak tangannya. Ia mengangkat kepala dan memandang ke arah benua bulan. 1 tahun lagi telah berlalu. Apakah Qin Cheng masih baik-baik saja di Pil Emperor Hall? Ayahnya, Qin Chuan, kakak Qin Yao, guru Masteng, senior Luo Huan, semuanya masih berada di Chu. Ia bertanya-tanya apakah mereka juga baik-baik saja. Ia merindukan mereka semua. Kini usianya sudah 19 tahun. Meski 3 tahun terasa singkat, begitu banyak hal yang telah ia lalui. Cuaca dingin begini, kalian sebaiknya makan kue hangat ini. Pada saat itu, Yesi datang membawa keranjang makanan. Melihat raut rindu di mata Qin Wentian, ia tersenyum lembut, "Kak Wentian, kau sedang memikirkan gadis yang kau cintai." Melihat senyum polos Yesi, Qin Wentian mengulurkan tangan dan mengacak rambutnya. Wah, aroma lezat sekali. Fatih segera menyambar beberapa roti hangat dan melahapnya. Meski kultivator tak butuh makanan, tetap saja makan itu menyenangkan. Ketiganya duduk bersama, tertawa dan bercanda. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih melesat. Mereka menoleh dan melihat Chu Mang mengayunkan kapaknya. Salju di sekitarnya mengikuti aliran Qi, membentuk naga salju yang menari di udara. Indah sekali, gumam Yesi kagum. Mata Qin Wentian juga bersinar, senyum merekah di wajahnya. Chu Mang telah berhasil menembus batas. Luar biasa. Qin Wentian tertawa. Kekuatan mereka semua kini telah melangkah maju 1 tingkat. Bab 302, Kisah Yesi. Setelah 1 tebasan terakhir, Chu Mang akhirnya berhenti. Ia mengangkat kepalanya menatap langit dan berseru keras. Sungguh memuaskan, haha. Chu Mang pada saat ini merasa seluruh tubuhnya berada dalam kondisi yang sangat rileks. Pusaran kepingan salju berputar di sekelilingnya, digerakkan oleh aliran Qi yang mengalir tanpa sadar. Kak Mang, kemarilah dan makan sesuatu. Kau pasti kelelahan setelah berlatih selama berhari-hari, panggil Qin Wentian. Tatapan Chu Mang beralih ke arah Qin Wentian dan Fen Lei, lalu ia mengangguk dengan riang. Dengan 1 langkah saja, Chu Mang melintasi jarak di antara mereka dan mendarat di atas platform batu. Raut bingung muncul di wajahnya saat ia melirik Yesi. Siapa adik kecil ini? Halo Kak Mang, namaku Yesi. Yesi tersenyum sambil menyapa dengan suara manis. Chu Mang menggaruk bagian belakang kepalanya lalu tertawa. Yesi, makanan ini buatanmu? Aku pasti harus mencobanya. Ya, kemampuan membuat kue Yesi benar-benar hebat. Qin Wentian ikut tertawa. Ah, salju turun lagi. Entah bagaimana keadaan kakakku sekarang. Chu Mang menatap kepingan salju yang melayang sambil bergumam pelan. Jangan khawatir, Kak Wei pasti akan membuat Chu semakin makmur dari sebelumnya. Pikiran Qin Wentian pun melayang kepada Chu Wei, Kaisar Chu yang selalu tenang dan terkendali. Chu Mang mengangguk berat, matanya sedikit memerah. Ia benar-benar merindukan kakaknya. Yesi, di mana keluargamu? Qin Wentian menatap Yesi sambil bertanya dengan senyum. Senyum Yesi seketika memudar, namun ia segera memaksakan ekspresi ceria dan menjawab, mereka ada di ibu kota kerajaan negeri Qiyun. Lalu mengapa kau berada di sini? Chu Mang memang cenderung polos dan sering berkata apa adanya tanpa diplomasi. Ia tidak menyadari perubahan ekspresi Yesi dan langsung menanyakan pertanyaan paling lugas. Aku tidak suka di sana, jadi aku kabur. Senyum Yesi tampak sangat dipaksakan. Oh begitu. Chu Mang mengangguk polos. Aku akan mengobrol lagi lain kali. Aku tiba-tiba teringat ada urusan. Yesi mengambil keranjangnya dan berjalan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat punggungnya menjauh, Qin Wentian menggeleng pelan. Ia tahu gadis kecil itu pasti menyimpan beban di hatinya. Benar, seorang gadis 16 tahun yang setiap hari datang ke gunung memandang naga, tetapi bukan untuk berkultivasi. Pasti ada alasan khusus di balik semua itu. Wentian, kapan kita berangkat ke benua Azur? Tanya Chu Mang. Aku sedang berada di titik kebuntuan. Beri aku beberapa hari lagi. Aku ingin melihat apakah aku bisa menerobos sebelum kita memasuki benua Azur. Jawab Qin Wentian sambil tersenyum. Ia memang telah cukup lama terhenti di batas puncak tingkat kelima Yuanfu.
Baiklah, aku akan kembali mempelajari dinding gunung untuk melihat apakah ada teknik bawaan yang cocok untukku. Chu Mang mengangguk. Salju kembali turun semakin lebat dan berlangsung selama 7 hari penuh. Setelah periode cuaca dingin yang panjang itu, sinar matahari hangat terasa penuh vitalitas. Sisa-sisa salju mencair, seolah seluruh makhluk hidup di bumi kembali bersukacita, dan pemandangan indah pun muncul kembali. Jumlah pengunjung ke gunung memandang naga pun kembali meningkat, kembali ramai seperti sebelum musim dingin. Chu Mang masih tenggelam dalam kultivasinya. Walaupun ia tidak terlalu cerdas, ia adalah seorang maniak kultivasi. Ia mampu menghabiskan sepanjang hari di dunianya sendiri, mengulangi gerakan yang sama tanpa henti. Inilah alasan mengapa dahulu ia bisa menduduki peringkat pertama di antara 10 jenius Chu. Dan justru karena sifat inilah, kecepatan kultivasinya jauh melampaui kultivator biasa. Adapun Fan Lei, meskipun tampak malas di permukaan, ia juga tidak pernah mengabaikan kultivasi. Kata, rajin, perlahan-lahan mulai tertanam dalam dirinya. Hei, datanglah dan nikmati makanan ini. Suara seorang gadis terdengar. Qin Wentian yang baru terbangun pun berbalik dan meregangkan tubuhnya. Selamat pagi, Yesi, sapa Qin Wentian. Pagi, Kak Wentian, matahari sudah hampir menyentuh pantatku, ini sudah hampir siang. Yesi memutar bola matanya sambil tertawa. Hehe, Yesi, coba biarkan aku melihat pantatmu. Fan Lei menyeringai, membuat wajah Yesi memerah. Ia melotot ke arah Fan Lei dan menirukan nada bicara Qin Wentian, dasar Fatih menyebalkan. Hahaha. Fan Lei tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Yesi. Ia meletakkan tangan di pinggangnya. Yesi, kau harus jelaskan. Bagian mana dari tubuh jenius terhormat ini yang gemuk? Tidak. Sama sekali tidak gemuk. Yesi ikut tertawa. Little Rascal sudah sejak tadi meringkuk nyaman di dada Yesi. Keempat orang itu ditambah seekor anak anjing menggemaskan. Benar-benar seperti pemandangan hangat dari sebuah keluarga kecil. Selama hari-hari ini, Yesi selalu membawakan makanan untuk mereka. Karena Qin Wentian, Fan Lei, dan Chu Mang terus memuji keahliannya memasak, Yesi merasa sangat terdorong. Entah bagaimana, berada di antara kumpulan orang aneh, ini membuatnya kembali merasakan kehangatan keluarga. Ia merasa sangat santai bersama mereka dan sangat menyukai suasana penuh kegembiraan itu. Lagi pula, karena ia harus datang ke gunung memandang naga setiap hari, menyiapkan makanan untuk mereka bukanlah beban baginya. Nona kecil, kenapa kau begitu ramah pada dewa tidur, iblis kapak, dan si gendut itu? Coba buatkan kami makanan juga. Seseorang dari kerumunan bercanda. Dewa tidur adalah julukan untuk Qin Wentian, sementara iblis kapak merujuk pada Chu Mang. Kalian tidak cukup tampan. Yesi tertawa, jawabannya yang menggemaskan langsung membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Orang itu kembali berkata, tapi kakak ini sangat kuat loh, aku pasti lebih hebat dari dewa tidur dan iblis kapak. Cih, siapa tahu. Yesi menjulurkan lidahnya. Pria itu kembali tertawa, aku ahli tingkat ketiga Yuan Fu. Kekuatanku bukan sesuatu yang bisa ditandingi dewa tidur yang hanya bisa bermalas-malasan. Bagaimana kalau kau jadi istri kecilku saja? Yesi memutar bola matanya dan mengabaikannya. Saat pria itu hendak berbicara lagi, tiba-tiba ia menutup mulutnya dan menatap ke arah tertentu. Yesi memperhatikan perubahan ekspresinya dan ikut menoleh. Seketika, senyum di wajahnya menghilang, wajahnya memucat. Yesi, ada apa? Tanya Chu Mang. Qin Wentian mengikuti arah tatapan Yesi dan melihat sekelompok orang sedang berjalan mendekat. Orang yang berada di tengah mengenakan jubah emas mewah, jelas menunjukkan statusnya. Yang lainnya tampak seperti pengawal, kecuali beberapa yang tampaknya juga memiliki kedudukan tinggi. Qin Wentian memperhatikan tingkat kultivasi mereka. Semua orang itu berada di alam Yuan Fu. Pemuda di tengah berada di tingkat kelima Yuan Fu, sementara yang lain paling lemah di tingkat ketiga dan terkuat di tingkat ketujuh Yuan Fu. Di negara kecil seperti Chu atau Qiyun, kultivator Yuan Fu sudah dianggap hampir berada di puncak. Kelompok ini jelas memiliki latar belakang luar biasa di negeri Qiyun. Begitu tiba di depan dinding gunung, pemuda berjubah emas itu memandang sekeliling lalu tersenyum. Rakyat Qiyun benar-benar rajin. Bagus sekali. Kami memberi hormat kepada tuan muda. Banyak orang maju dan membungkuk. Pemuda itu mengangguk ringan. Cuaca cerah setelah salju. Besok para pangeran tinggi akan datang untuk memahami ukiran di dinding gunung.
Kalian yang berada di barisan depan, lebih baik mengerti diri dan menyerahkan tempat kalian. Kami mengerti. Semua orang mengangguk patuh. Mereka tahu latar belakang pemuda ini. Setiap tahun pada periode ini, para pangeran tinggi memang datang ke sini. Kaisar akan menilai siapa yang paling banyak memahami teknik di dinding gunung. Tentu saja, yang paling unggul akan mendapat pengakuan tertinggi. Meski tidak ada aturan resmi harus mengosongkan tempat, pemuda berjubah emas itu sengaja melakukannya demi menjilat para pangeran. Latar belakangnya sendiri juga tidak biasa. Ia adalah putra kedua dari seorang raja yang dianugerahi gelar oleh kerajaan. Tatapannya berkeliling sebelum akhirnya berhenti pada Yesi. Dengan nada dingin ia berkata, "Yesi, bagaimanapun juga kau masih berdarah bangsawan. Untuk apa kau setiap hari bergaul dengan sampah-sampah ini? Apa kau melakukan ini demi mengenang pelacur murahan itu?" Wajah Yesi semakin pucat. Dengan marah ia membalas, "Kau yang pelacur murahan." "Hehe, Yesi, kalau bukan karena kebaikan yang mulia, kau sudah lama dihukum. Jika kau terus bersikap kurang ajar, jangan salahkan aku bila tak lagi sopan," kata pemuda itu dingin. Ia lalu menoleh ke arah Qin Wentian, Fan Lei, dan Chu Mang. "Besok pagi, aku tidak ingin melihat wajah kalian di sini." Setelah berkata demikian, ia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Ingat, saat para pangeran datang besok, platform depan harus kosong. Tidak ada yang boleh mendudukinya. Kelompok itu pun pergi, meninggalkan Yesi yang gemetar pucat. Orang-orang mulai menjauh dari platform tersebut, memilih tempat yang lebih terpencil. Mereka tidak berani menentang klan kerajaan Qiyun. "Yesi, ada apa?" tanya Qin Wentian dengan suara rendah melihat keadaannya. Pada saat ini, mata Yesi sudah dipenuhi air mata, tampak sangat sedih. "Tidak apa-apa." Yesi menggeleng. "Kalau ingin menangis, menangislah. Di depan Kak Wentianmu, kau tak perlu menahan diri," ujar Qin Wentian lembut sambil menepuk bahunya. Yesi akhirnya roboh bersandar ke pundak Qin Wentian, pertahanannya runtuh sepenuhnya. Air matanya pun mengalir deras. "Kak Wentian, kau tahu kenapa aku sering datang ke sini? Karena ibuku meninggal tepat di depan dinding gunung ini." Yesi terisak, mulai menceritakan kisahnya. Ternyata, ayah Yesi adalah seorang bangsawan yang dianugerahi gelar raja di negeri Qiyun. Namun karena ia lebih menyukai kebebasan daripada terikat kekuasaan, ia sering berkelana alih-alih bekerja untuk istana. Dalam salah satu perjalanannya, ia bertemu ibu Yesi dan merasa pertemuan itu adalah berkah terbesar dalam hidupnya. Ayah Yesi memiliki bakat kultivasi yang bagus dan sering datang ke gunung memandang naga untuk memahami ajaran para senior Qiyun. Suatu hari, kakak dari istri seorang raja lain bertemu ibu Yesi secara kebetulan di gunung ini. Karena kecantikannya, pria itu menjadi bernafsu dan terus menggoda serta menghina ibu Yesi. Konflik pun terjadi, dan dalam pertarungan singkat, pria itu tanpa sengaja membunuh ibu Yesi. Saat ayah Yesi tiba, ia membunuh pria itu dalam amarah besar. Ia lalu menyerbu kediaman raja tersebut dan mengamuk habis-habisan. Namun akhirnya ia terluka parah dan terpaksa melarikan diri. Raja yang dimaksud adalah ayah pemuda berjubah emas tadi. Dan orang yang membunuh ibu Yesi adalah paman pemuda itu. Ayah Yesi akhirnya dicabut gelarnya dan diburu kemana-mana. Baru ketika salah satu pangeran tinggi turun tangan dan merekrutnya sebagai pengawal pribadi, masalah itu mereda. Itulah sebabnya Yesi selalu datang ke gunung memandang naga. Setelah menyelesaikan ceritanya, Qin Wentian memeluknya dengan lembut, menepuk bahunya untuk menenangkannya. Catatan. Tingkatan otoritas di negeri Qiyun. Kaisar, Pangeran Tinggi, Raja Anugerah. Bab 303, Kekuatan Fatih. Chu Mang mendidih karena marah setelah mendengar cerita Yesi. Ayah Yesi tidak menyukai belenggu kekuasaan dan memilih hidup bebas. Namun tetap saja hal semacam itu menimpanya. Fan Lei menyipitkan matanya. "Yesi, kakak dari selir raja itu, apakah dia tahu identitas ibumu?" "Aku tidak begitu yakin." Yesi menggeleng pelan. Sebuah kilatan aneh melintas di mata Fan Lei. Ia lalu melanjutkan, "Saat itu, aku yakin ibumu pasti sempat mengungkapkan identitasnya. Namun meski begitu, kakak dari selir Raja Yi tetap melakukan hal keji tersebut. Kurasa, masalah ini mungkin tidak sesederhana yang selalu kau bayangkan. Maksudmu pria itu mungkin bertindak atas perintah Raja Yi? Tapi, pria itu akhirnya dibunuh oleh ayahku." Yesi menyeka air matanya dan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala.
Maaf aku jadi menangis seperti ini. Kak Wentian, Kak Chumang, dan Fenley, sebaiknya kalian pergi saja dari tempat ini. Kalian bisa terseret dalam konflik keluargaku dan mereka. Tuan muda tadi adalah putra kedua Raja Yi. Gadis bodoh, jangan khawatir. Kak Chumangmu juga seorang pangeran tinggi. Kakaknya adalah kaisar sebuah negara, ujar Qin Wentian sambil tersenyum. Qin hanyalah negara kecil di bawah administrasi klan aristokrat Ouyang, sehingga Qin Wentian sama sekali tidak menganggapnya penting. Bahkan kekuatan biasa dari benua bulan saja sudah cukup untuk memusnahkan negara kecil seperti ini dengan mudah. Ye Si menatap Chu Mang dengan ragu. Kak Chu Mang, benarkah itu? Ya, Wentian menyerahkan kekuasaan kepada kakakku, dan kakakku memerintahkanku untuk berkelana ke seluruh dunia, jawab Chu Mang dengan lugas. Ye Si sedikit bingung mendengar kata-katanya, tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Keempatnya pun kembali mengobrol, dan suasana perlahan menjadi ringan kembali. Qin Wentian, Chu Mang, dan Fenley memang tampak sangat biasa. Qin Wentian lembut dan tenang. Fenley suka bercanda dengan sikapnya yang agak tidak tahu malu, namun hatinya baik. Chu Mang jujur dan sederhana, memberi kesan seperti kakak besar yang polos. Sudah lama Ye Si tidak tertawa sebahagia ini bersama orang lain. Sinar matahari menyinari bumi, menandakan datangnya hari baru. Cuaca hari ini juga sangat cerah. Pada saat ini, sudah ada beberapa orang berjaga di platform batu paling depan di dinding gunung memandang naga. Yang lainnya berdiri di samping, tempat itu dipenuhi oleh suara diskusi. Kak Wentian, ayo kita pergi. Ye Si menarik lengan Qin Wentian, namun Qin Wentian tetap duduk tenang. Ia tersenyum padanya dan bertanya, Ye Si, apakah ayahmu juga akan datang hari ini? Ya, demi keselamatannya, Yang Mulia menjadikannya pengawal pribadi dan memperlakukannya dengan sangat baik. Aku yakin dia akan datang juga hari ini. Ye Si mengangguk ringan. Kalau begitu kau bisa bertemu ayahmu. Mengapa harus pergi? Qin Wentian tersenyum lembut. Namun Ye Si masih merasa khawatir. Dewa tidur, lebih baik kalian pindah ke sini. Kami tidak diizinkan berada di dekat platform depan. Seseorang dari kerumunan memperingatkan dengan niat baik. Lebih baik kalian tahu diri. Para pangeran tinggi datang setiap tahun untuk memahami ukiran di dinding gunung. Ini urusan yang sangat penting bagi mereka. Jika kalian menyinggung mereka, satu-satunya jalan hanyalah kematian. Terima kasih atas kebaikan kalian. Tapi, bukankah orang itu juga masih duduk di sana? Qin Wentian menunjuk ke arah seorang pria tak jauh darinya. Pria itu adalah seorang pendekar pedang dengan pedang tua berkarat di punggungnya. Ia duduk sendirian, tenggelam dalam pemahamannya sendiri. Kerumunan hanya memutar bola mata. Apakah Dewa Tidur masih mengigau? Pendekar pedang itu adalah seseorang yang bahkan para pangeran tinggi hormati. Membandingkan dirinya dengan sosok itu sungguh menggelikan. Kak Wentian, namanya adalah 13. Dia pendekar pedang nomor 1 di Qiyun. Mandat yang ia pahami adalah mandat pedang dan sudah mencapai batas transformasi tingkat pertama. Jelas Ye Si dengan suara pelan. Qin Wentian menatap pendekar muda itu dengan terkejut. Berada di tingkat ke-6 Yuanfu memang bukan hal istimewa. Tetapi mampu membawa mandatnya ke batas transformasi di usia semuda itu sungguh luar biasa. Tidak buruk. Dia memiliki sedikit bakat sepertiku, tapi tentu saja tingkat kami masih jauh berbeda. Fatih menyeringai. Ye Si hanya memutar bola matanya. Fatih memang paling jago dalam menyombongkan diri. Pada saat itu, rombongan sekitar 30 hingga 40 orang berjalan mendekat ke platform batu. Putra kedua Raja Yi, tuan muda yang kemarin, berjalan di depan. Namun keningnya segera berkerut ketika ia melihat ke arah dinding gunung. Matanya berkilat dingin. Qin Wentian dan kelompoknya masih berada di sana, terang-terangan mengabaikan perintahnya. Bukankah aku sudah berkata tidak ingin melihat wajah kalian di sini? Teriaknya marah dengan niat membunuh yang memancar. Ye Si, apa kau benar-benar mengira karena perlindungan Yang Mulia aku tidak berani membunuhmu? Tapi, mengapa kami tidak boleh berada di sini? Fenley bertanya dengan nada polos. Jika para pangeran tinggi tidak datang hari ini, aku sudah membantai kalian semua. Tapi aku sedang bermurah hati. Kuberikan kalian 10 tarikan napas. Jika ingin hidup, segera enyahlah dari pandanganku, ucap pemuda itu dingin. Beberapa pengawalnya maju dan mengepung Qin Wentian serta yang lain. Tak lama kemudian, rombongan utama pun tiba. 3 pangeran tinggi berdiri di tengah-tengah para pengawal mereka, masing-masing memancarkan aura luar biasa. Seorang pria parubaya keluar dari sisi salah satu pangeran dan berkata, "Si'er, apa yang kau lakukan di sini? Pergilah cepat." "Ayah."
Ye Si menatap pria itu lalu menunduk. Ia kemudian menoleh ke arah Qin Wentian. Kak Wentian, ayo kita pergi. Ye Si, mengapa kita harus pindah? Apakah tempat ini ada namanya tertera milik seseorang? Lagi pula, ini tempat terbaik untuk memahami ukiran. Kita tetap saja di sini, jawab Qin Wentian sambil tersenyum tenang, sama sekali tidak memedulikan kemarahan tuan muda itu. Bajingan-bajingan ini. Mata pemuda itu memancarkan amarah saat menatap kelompok di 3 platform depan. Mereka jelas berniat menduduki tempat yang seharusnya disediakan untuk para pangeran. Bahkan pendekar 13 saja duduk di sisi samping, sebagai bentuk penghormatan kepada para pangeran tinggi Qiyun. Kak 13. Salah satu pangeran tinggi memanggil. 13 menoleh dan mengangguk ringan. Yang mulia. Keteguhanmu dalam berkultivasi membuatku kagum. Aku berharap kau segera menerobos ke alam Heavenly Deeper, ujar sang pangeran dengan sopan. 13 menjawab tenang, aku akan berusaha. Terima kasih atas doa baiknya. Setelah itu, pandangan pangeran tersebut beralih ke arah Ye Si. Ia berkata kepada ayah Ye Si, Paman Ye, lihatlah betapa besar Ye Si sekarang. Suruh dia kemari. Ayah Ye Si tampak ragu sejenak lalu memanggil, Ye Si, kemarilah. Ye Si menatap ayahnya lalu menggeleng. Ia menunjuk ke arah Qin Wentian dan yang lain. Ayah, mereka temanku. Kak Wentian, Kak Chumang, dan Fan Lei. Jangan keras kepala, tegur ayahnya pelan. Ia lalu menoleh kepada Qin Wentian dan yang lain. Teman-teman, Ye Si masih kekanak-kanakan. Bisakah kalian pergi lebih dulu? Paman Ye, dinding gunung memandang naga adalah tempat umum. Platform di sini juga banyak. Mengapa kami harus pergi? Fan Lei tersenyum. Jangan sakiti Ye Si, perintah sang pangeran tinggi dengan acuh. Artinya jelas, Qin Wentian dan yang lain boleh dibunuh tanpa ampun. Pemuda itu mengangguk, segera memahami maksudnya. Dengan lambaian tangan, 3 sosok melangkah maju, memancarkan niat membunuh yang dingin. Aku sudah memperingatkan kalian bahwa para pangeran tinggi akan datang hari ini. Tapi kalian tetap saja mencari mati. Baiklah, biar kukirim kalian ke neraka, ucapnya dingin. Ketiga penjaga yang ia kirim semuanya berada di tingkat kelima Yuanfu. Sementara kelompok Qin Wentian semuanya masih sangat muda. Chumang yang tertua baru sekitar 20 lebih, sedangkan Qin Wentian dan Fan Lei bahkan belum genap 20. Mengirim 3 kultivator tingkat kelima Yuanfu sudah lebih dari cukup untuk menyingkirkan mereka. Para penonton di sekitar merasa sayang. Dewa Tidur dan Iblis Kapak adalah sosok yang cukup menghibur selama ini. Mereka tak pantas mati seperti ini. Kak Mang, mereka menyuruh kita minggir saat mereka datang. Menurutmu bagaimana? Fan Lei berkata dengan senyum lebar, tetapi matanya memancarkan dingin. Kau yang mau melakukannya atau aku? Chu Mang bertanya singkat. Biar aku saja. Tak perlu kau turun tangan dulu. Fan Lei tertawa. Astral Soul bertipe panahnya dilepaskan, dan sebuah busur cahaya terbentuk di tangannya. Apa? Kerumunan terkejut melihat tindakan Fan Lei. Fatih itu ingin melawan langsung? Ia berhadapan dengan 3 kultivator tingkat kelima Yuanfu. Mencari mati. Salah satu penjaga melesat maju dan memukul dengan tinju yang berat seperti batu besar. Namun pada saat yang sama, kilatan panah emas yang diselimuti api melesat dari busur Fan Lei. Cepat, sangat cepat. Seperti Chumang, Fan Lei telah memahami tingkat pertama mandat panah, tembakan instan. Tembakan instan pada batas lanjutan meningkatkan kecepatan panah hingga 4 kali lipat. Kecepatan adalah kekuatan. Ditambah momentum ledakan dari sebuah panah, serangannya benar-benar menakutkan. CRRT. Suara tajam terdengar. Tinju raksasa itu hancur, dan panah langsung menembus ke arah penjaga. Wajahnya berubah drastis. Astral Soul-nya menyala dan tubuhnya berubah seperti batu. Boom! Panah menghantamnya dan membuatnya terlempar mundur. Fan Lei benar-benar mampu melukainya meski pertahanannya tinggi. Pada saat yang sama, panah kedua dan ketiga langsung melesat, menembus tepat di tengah dahi penjaga itu, lalu meledak menjadi kobaran api yang membakar tubuhnya hingga menjadi abu. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. 2 penjaga lainnya terpana, dan kesempatan itu langsung dimanfaatkan Fan Lei. Dengan senyum licik, ia menembakkan 2 panah lagi. 2 kilatan emas melesat dan menewaskan mereka dalam satu tarikan napas. Begitu saja, 3 kultivator tingkat kelima Yuanfu tewas. Seluruh kerumunan membeku menyaksikan pemandangan itu. Kekuatan Fatih ternyata juga berada di tingkat kelima Yuanfu, dan mandatnya berpadu dengan kekuatan garis keturunannya.
Fan Lei tidak menurunkan busurnya. Sebaliknya, ia menarik panah dan membidik langsung ke arah Tuan Muda Putra Raja Yi. Senyum licik tersungging di wajahnya, membuatnya tampak seperti iblis kecil. Begitu tatapan pemuda itu bertemu dengannya, wajahnya langsung memucat ketakutan. Bab 304, Penyebab. Qin Wentian tersenyum ketika memandang Fan Lei. Inilah alasan mengapa para pemanah harus dibunuh terlebih dahulu dalam pertempuran. Fan Lei bukan hanya memiliki kultivasi tingkat kelima Yuanfu, ia juga mempunyai garis keturunan yang sangat kuat dan telah memahami 3 jenis mandat yang berbeda. 3 Astral Soul milik Fan Lei adalah Astral Soul Busur Panah, Astral Soul Wajah Iblis, dan Astral Soul Api Berkobar. 3 mandat yang ia pahami berasal dari Astral Soul-nya tersebut. Pertama, mandat panah, tembakan instan. Kedua, mandat api, penyalaan. Dan ketiga, mandat kekuatan mental, pengendalian. Mandat kekuatan mental adalah mandat yang sangat misterius. Jenis mandat seperti ini sangat jarang dan amat sulit untuk dipahami. Mandat ini berasal dari Astral Soul keduanya, Astral Soul Wajah Iblis. Tembakan instan dan penyalaannya telah mencapai batas lanjutan, sementara pengendaliannya masih berada di batas awal. Dan menurut apa yang diketahui Qin Wentian, tingkat pemahaman pertama dari mandat kekuatan mental adalah pengendalian, dan ketika meningkat, ia mampu memiliki aplikasi tanpa batas yang akan sangat menakutkan untuk dihadapi. Seperti kalimat favorit Fatih sendiri, si gemuk ini memang seorang jenius. Kehendak mandat api milik Fan Lei jauh lebih kuat dibandingkan kultivator biasa karena garis keturunan api surgawinya juga merupakan garis keturunan berelemen api. Kekuatan dari 3 mandat yang menyatu ini adalah kekuatan yang tidak bisa dipandang remeh. Bahkan 3 lawan pada tingkat Yuanfu yang sama tidak akan mampu bertahan dari serangannya. Adapun Tuan Muda Putra kedua Raja Yi, begitu ia terkunci oleh bidikan Fan Lei, ia langsung merasakan firasat maut yang menyelimutinya. Senyum lebar terlukis di wajah Fatih, senyum seorang iblis. Mulut Yesi ternganga lebar. Fatih tak tahu malu itu ternyata sekuat ini. Ia menoleh kepada Qin Wentian dan berbisik, "Kak Wentian, Fan Lei itu." "Jangan khawatir tentang dia," jawab Qin Wentian lembut. Melihat ketenangan di mata Qin Wentian, Yesi mengangguk. "Baiklah. Aku Ye Cheng dari kediaman Raja Yi. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik apa yang sedang kau lakukan." Tuan muda itu menatap Fan Lei dengan tajam. Meskipun Fan Lei membidikkan panah ke arahnya, ia tidak percaya Fatih benar-benar berani melepaskannya. "Tuan muda, jangan menakuti si Fatih kecil ini." Tubuh Fan Lei mulai bergetar pura-pura ketakutan, dan ditambah ekspresi ketakutan palsu di wajahnya. Banyak orang tak bisa menahan keringat dingin. Fatih ini benar-benar terlalu menggelikan. Fatih ini memang mencari mati, sayangnya kau tak akan sempat melihatnya. Tatapan Fan Lei tiba-tiba berubah dingin saat seberkas cahaya keemasan melesat dari busurnya. "Tuan muda, hati-hati!" Seseorang berteriak dari samping, namun sudah terlambat. Panah itu melesat dengan kecepatan yang bahkan tampak melampaui suara. Ye Cheng langsung tewas di tempat. Bahkan dalam kematian, matanya masih terbuka lebar penuh ketidakpercayaan. Fan Lei menembak tanpa sedikit pun keraguan, membunuhnya secara langsung. Serangan yang begitu terang-terangan dan tegas membuat bahkan para pangeran tinggi di dekatnya merasakan jantung mereka bergetar. Fan Lei dan Qin Wentian telah tumbuh dewasa melewati badai mengerikan yang mengguncang Chu. Tirani Istana 9 Mistik, rencana licik Chu Tianjiao, kehancuran Akademi Kaisar Bintang. Fan Lei yang sekarang bukan lagi Fatih muda yang dulu mengikuti Qin Wentian saat ujian di hutan gelap. Di balik tubuh gemuknya tersembunyi hati yang telah menjadi dingin dan tegas. Terhadap mereka yang menunjukkan niat membunuh, ia tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Fatih ini juga seorang jenius dalam menyimpan dendam. Rambel, aura mengerikan menyapu keluar. Para penjaga Ye Cheng semuanya melepaskan Astral Soul mereka, niat membunuh meluap seperti gelombang deras. Siluet mereka berkelebat saat menyerbu ke arah Fan Lei. Namun pada saat berikutnya, mereka merasakan sensasi terkunci yang tak terlihat. Mereka menoleh dan melihat pemuda bertubuh kekar memegang busur yang sama cemerlangnya dengan milik Fan Lei. Namun aura yang dipancarkannya berkali-kali lipat lebih kuat. Bas! 9 anak panah membelah udara, masing-masing diselimuti kehendak tembakan instan. Pada batas transformasi, kecepatannya meningkat hingga 8 kali lipat. Ci, ci, ci. Suara berdering terdengar saat tubuh demi tubuh roboh ke tanah. Dari seluruh penjaga itu, hanya 1 orang yang masih hidup. Kultivator Yuanfu tersebut berdiri sendirian di udara, gemetar ketakutan luar biasa, dengan satu pikiran memenuhi benaknya. Siapa sebenarnya para monster ini?
Penjaga terkuat Ye Cheng berada di tingkat ke-7 Yuanfu. Namun kekuatan tempur Chu Mang, yang juga berada pada tingkat yang sama, jauh melampaui dugaan mereka. Panah-panahnya langsung membunuh semua orang tanpa peringatan sedikit pun. Terlalu lemah, dengus Fan Lei penuh penghinaan. Kak Chu Mang, lihat betapa ketakutannya orang malang itu. Bagaimana kalau kita biarkan dia pulang hidup-hidup? Baiklah. Chu Mang mengangguk, lalu busur astralnya menghilang dari tangannya. Namun bagaimana mungkin kerumunan tetap tenang? Ketiga pangeran tinggi semua menatap Chu Mang dengan tatapan tajam. Pemuda ini memiliki kultivasi tingkat ke-7 Yuanfu, namun kehendak mandatnya telah mencapai tingkat transformasi. Ia bisa dengan mudah membantai kultivator biasa pada tingkat yang sama. Artinya, jika Chu Mang ingin membunuh mereka, ia juga bisa melakukannya dengan mudah. Masih ingin menyuruhku pergi? Siapapun yang masih ingin, silakan bicara sekarang. Chu Mang menatap kerumunan sambil berkata dingin. Semua orang terdiam ketakutan, seluruh area begitu sunyi sampai suara jarum jatuh pun mungkin akan terdengar. Sebagian besar rombongan berada di tingkat menengah Yuanfu, sekitar tingkat ke-4 hingga ke-6. Hanya 4 orang berada di tingkat ke-7, dan 1 orang di tingkat ke-8. Bagaimanapun juga, ketiga pangeran sama sekali tidak pernah menyangka akan bertemu orang-orang seberani ini dalam perjalanan ke Gunung Memandang Naga. Terlebih lagi, mereka semua adalah pemuda dengan bakat yang luar biasa. Mereka tidak bisa menilai dengan tepat kekuatan tempur Chu Mang, tetapi dari betapa mudahnya ia membunuh kultivator tingkat ke-7 Yuanfu, sangat mungkin ia bahkan mampu bertarung seimbang melawan kultivator tingkat ke-8. Jika pertarungan benar-benar pecah di sini, skenario terbaik adalah mereka bisa menundukkan ketiganya, namun dengan korban besar di pihak mereka. Bukan hanya itu, jika Chu Mang memutuskan untuk mengunci salah satu pangeran, tidak ada jaminan pangeran tersebut bisa selamat. Kalian bertiga tampaknya bukan warga Qiyun. Dari mana asal kalian? Pangeran tinggi di samping ayah Ye Si berbicara. Wajahnya tenang, tanpa sedikit pun kemarahan. Sulit menebak apa yang ia pikirkan. Kau tidak perlu tahu. Qin Wentian menjawab acuh tak acuh. Masih banyak platform batu di sini. Jika ingin berkultivasi, silakan. Jika ingin bertarung, kami juga siap bermain dengan kalian. Pangeran itu mengalihkan pandangannya kepada Qin Wentian. Usia Qin Wentian mirip dengan Fan Lei, keduanya lebih muda dari Chu Mang. Mereka bertiga jelas sahabat dekat, namun siapa pemimpin di antara mereka sulit ditentukan. Tetapi dalam hal kekuatan, yang terkuat pastilah Chu Mang. Tentang itu tidak ada keraguan. Kalian telah membunuh putra Raja Yi. Bahkan jika aku tidak mengejar perkara ini, Raja Yi pasti akan melakukannya. Apakah kalian sudah memikirkan konsekuensinya? Aku tidak berpikir Raja Yi akan menunjukkan belas kasihan. Lanjut sang pangeran dengan tenang. Alis Ye Si berkerut. Ia tahu ada banyak ahli kuat di kediaman Raja Yi. Raja Yi sendiri berada di tingkat ke-8 Yuanfu, seorang kultivator yang sangat kuat. Meskipun Kak Chu Mang sangat hebat, jika harus menghadapi Raja Yi, mungkin ia belum tentu menang. Melihat bakat luar biasa kalian, aku ingin mengundang kalian untuk bergabung di bawah naunganku. Pangeran itu ingin merekrut mereka. Selama Qin Wentian dan yang lain setuju, ia akan menengahi masalah ini di hadapan Raja Yi. Hati banyak orang bergetar. Semua tahu bahwa pangeran kedua sangat menyukai bakat. Bahkan di hadapan kemarahan Raja Yi, ia tetap akan melindungi orang-orang berbakat di bawahnya. Ekspresi tak percaya muncul di wajah Fan Lei. Bergabung di bawah naunganmu? Maksudmu menjadi pengawalmu? Fan Lei mengejek. Kau benar-benar terlalu percaya diri. Qin Wentian sama sekali mengabaikan pangeran itu. Ia menatap ayah Ye Si. Paman Ye, aku ingin menanyakan sesuatu atas nama Ye Si. Bisakah paman datang kemari sebentar untuk berbicara? Mata Ye Zheng berkilat mendengar kata-kata Qin Wentian. Ia lalu menoleh kepada pangeran kedua di sampingnya, dan mendengar sang pangeran tertawa kecil. Tidak masalah, pergilah dengarkan apa yang ingin ia katakan. Ye Zheng mengangguk dan berjalan menuju platform tempat Qin Wentian berada. Ayah, panggil Ye Si. Ye Zheng memandang putrinya lalu menatap Qin Wentian dan yang lain. Ia bertanya-tanya bagaimana putrinya bisa mengenal para pemuda jenius ini. Paman Ye, silakan duduk. Qin Wentian tersenyum. Ia mengeluarkan sebuah mutiara kristal dan menyalurkan astral energi ke dalamnya. Seketika, sebuah lapisan seperti gelembung menyelimuti mereka, memisahkan dari dunia luar. Benda ini adalah salah satu rampasan yang didapat Qin Wentian ketika membunuh para Grandmaster tingkat 4 sebelumnya. Selain berfungsi sebagai pertahanan, ia juga mampu memblokir suara. Paman Ye,
Sekarang perkataan kita tidak bisa didengar orang luar. Qin Wentian tersenyum. Aku sudah mendengar cerita Yesi tentang Bibi Ye. Apapun alasannya, Paman juga seorang raja yang diberi gelar. Tidakkah Paman merasa aneh? Bahwa kakak dari selir Raja Yi berani melakukan hal semacam itu. Ia dan Fen Lei memang telah mencurigai sejak awal. Ye Zheng bukan orang bodoh. Pasti ia juga merasakan kejanggalan. Aku bukan orang Qiyun. Aku datang ke sini secara kebetulan dan bertemu Yesi. Bagiku, ia seperti adik kecil. Jadi jika Paman ingin mengatakan sesuatu, katakan saja sejujurnya. Mungkin. Aku bisa membantu, lanjut Qin Wentian. Yesi juga menatap ayahnya. Kemarin, Qin Wentian dan Fen Lei telah menganalisis masalah ini bersamanya. Tetapi ia ingin mendengar kebenaran langsung dari mulut ayahnya. Ayah, panggil Yesi pelan. Ye Zheng menghela napas. Aku selalu tahu ada yang aneh dengan kejadian itu. Itulah sebabnya aku tetap berada di sisi pangeran kedua, berharap bisa menyelidikinya. Namun petunjuk yang kudapat justru membuatku semakin kecewa. Pangeran kedua juga terlibat dalam rencana itu, tanya Qin Wentian. Pertanyaannya membuat mata Ye Zheng berkilat terang. Pemuda ini benar-benar sangat cerdas. Ya, pangeran kedua sangat mungkin adalah dalang utamanya. Ye Zheng mengangguk, wajahnya dipenuhi penderitaan. Mengapa? Wajah Yesi memucat. Keluarganya sama sekali tidak punya dendam dengan pangeran kedua. Karena dinding gunung memandang naga, jawab Qin Wentian. Dari Yesi ia tahu bahwa para pangeran tinggi sangat mementingkan pemahaman mereka atas ukiran di dinding ini. Hal itu menentukan kedudukan mereka di mata kaisar. Dan Ye Zheng adalah seorang jenius yang telah memahami banyak hal dari ukiran tersebut, membuatnya sangat kuat. Benar. Ia sejak lama mengisyaratkan agar aku bergabung dengannya. Karena aku tidak menyukai kekuasaan, aku selalu menolak. Tak pernah kusangka ia menggunakan cara keji untuk mengikatku kepadanya. Setiap tahun di waktu seperti ini, aku dipaksa menjelaskan semua pemahaman yang kudapatkan kepadanya. Hanya dengan cara itulah ia bisa melampaui dua pangeran lainnya. Ujar Ye Zheng sambil mengepalkan tangan. Tapi mengapa ayah tetap mengajarinya meski sudah tahu kebenarannya? Yesi tak mengerti. Karena aku ingin kesempatan untuk membalas dendam, dan juga karena dirimu. Ye Zheng menatap putrinya. Si'er, ayahmu sudah berada di atas punggung harimau yang mengamuk. Sulit untuk turun di tengah jalan. Pangeran kedua selalu mengawasiku ketat, tidak memberiku kesempatan sedikit pun untuk bergerak. Dan aku juga harus memikirkan ini. Jika aku melakukan sesuatu yang melawan perintahnya, apa yang akan terjadi padamu? Qin Wentian mengangguk mengerti. Kenyataan ini cocok dengan dugaannya. Ia memang selalu merasa ada orang yang mengawasi Yesi. Awalnya ia mengira mereka penjaga untuk melindunginya. Namun kini jelas bahwa mereka bukan melindungi, melainkan memantau. Paman Ye, tidak perlu khawatir. Kak Chu Mang sengaja membiarkan satu orang hidup agar ia bisa menyampaikan kabar ini kepada Raja Yi. Seluruh urusan ini akan diselesaikan hari ini juga, ujar Qin Wentian dengan tenang. Kata-katanya membuat mata Ye Zheng melebar. Ia mengungkapkan kebenaran kepada Qin Wentian karena ingin membawa Yesi pergi demi keselamatannya. Hanya dengan begitu ia bisa bertindak tanpa beban. Namun Qin Wentian justru dengan percaya diri menyatakan bahwa semua ini akan berakhir pada hari ini juga. Bab 305, Bermarga Ouyang. Ketiga pangeran tinggi masing-masing memilih sebuah platform batu dan duduk, tak lagi berani mengusik Qin Wentian. Para pengawal mereka berdiri di atas platform yang dipilih oleh tuan mereka. Suasana yang tercipta sekarang terasa sangat aneh dan menekan. Para penonton saling bertukar pandang dengan ekspresi takjub, seakan masih belum percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Dewa Tidur, si pemuda yang selalu terlelap, Fatih tak tahu malu, serta si calon maniak kapak, ex-demon, ternyata memiliki kekuatan sejati yang begitu menakutkan. Bukan hanya itu, nyali mereka juga luar biasa besar. Mereka langsung membantai putra kedua Raja Yi tanpa sedikit pun mempedulikan kehadiran tiga pangeran tinggi. Hal ini membuat banyak orang tanpa sadar mengagumi keberanian mereka. Lebih lagi, jelas terlihat bahwa ketiganya bertindak seperti ini demi Yesi. Mereka sama sekali tak memperoleh keuntungan apapun dengan membantunya, namun tetap maju tanpa peduli siapa yang mereka singgung. Bagi para pengunjung lama di Aula Gunung Memandang Naga, mereka semua tahu bahwa hubungan antara Yesi dan ketiga pemuda itu sebenarnya sangat sederhana. Mereka bertemu secara kebetulan, lalu karena merasa cocok satu sama lain, persahabatan mereka pun tumbuh semakin erat. Gadis muda itu sering memanggang kue-kue lezat untuk mereka, dan setelah latihan mereka akan makan bersama, tertawa riang, menghabiskan hari-hari penuh kehangatan.
Hubungan yang begitu bersih dan sederhana, namun ketiganya rela menyinggung klan kerajaan Qiyun demi dirinya. Mereka benar-benar kumpulan orang aneh, gumam banyak orang dalam hati. Namun segera pikiran mereka beralih pada apa yang akan terjadi setelah para ahli kuat dari kediaman Raja Yi tiba nanti. Sinar matahari yang lembut menyinari gunung memandang naga, tetapi semua orang yang hadir justru merasakan hawa dingin merambat di hati mereka. Dari kejauhan, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan sekelompok sosok terlihat terbang mendekat. Suara penuh niat membunuh bergema keras di seluruh pegunungan. Orang yang memimpin rombongan itu adalah seorang pria parubaya bertubuh gagah. Wajahnya kini dipenuhi amarah yang mengerikan, dan aura pembunuh yang memancar darinya tak menyisakan keraguan, dialah Raja Yi. Tak lama kemudian, para pengawal Raja Yi mendarat di depan dinding gunung, kehadiran mereka menciptakan tekanan berat yang menyelimuti seluruh area. Mata Raja Yi memancarkan api dingin saat ia berkata tajam, "Siapa?" Mereka bertiga. Pengawal yang sebelumnya dilepaskan oleh Chu Mang menunjuk ke arah Qin Wentian dan kawan-kawannya. Rumble. Raja Yi melepaskan astral soul-nya. Manifestasi seekor elang ganas muncul di atas kepalanya, memancarkan aura iblis yang luar biasa kuat. Ia menyapu pandangannya ke arah Yesi dan ayahnya sebelum menoleh kepada pangeran tinggi kedua. "Yang mulia, Yesi telah menyebabkan kematian putraku. Hari ini aku harus membunuhnya beserta ayahnya. Setelah itu, aku akan memohon ampun kepada Yang Mulia." Pangeran kedua melirik Ye Zheng. Nilai Ye Zheng baginya kini tak lagi sebesar dulu. Dan mengapa kematian Yesi harus ia pedulikan? Tujuannya hanya menggunakan Yesi untuk mengendalikan Ye Zheng. Namun karena Ye Zheng kini sudah tak berguna. "Baiklah, aku tidak akan mencampuri urusan balas dendammu," jawab pangeran kedua tanpa ragu. Bas! Angin kencang mengamuk saat Raja Yi langsung bergerak. Gerakannya seperti elang yang sedang memburu mangsa. Namun siluet Chu Mang berkelebat, mendarat tepat di depan Fen Lei, sementara kapak raksasa di tangannya menebas turun dengan kekuatan mengguncang langit. Kehendak mandat kapak miliknya meledak keluar, bagaikan naga banjir yang menerjang dari lautan. Raja Yi mengubah kelima jarinya menjadi cakar setajam pisau. Saat ia menghantam ke depan, serangan mereka berdua bertabrakan langsung, memaksa keduanya mundur satu langkah. Betapa kuatnya! Kerumunan tersentak saat merasakan mandat Chu Mang. Pemahaman tingkat pertama mandat kapak, pemenggal, juga telah ia latih hingga batas transformasi. Kekuatannya cukup untuk beradu langsung melawan Raja Yi. Tangkap yang lain, tapi Ye Zheng harus mati. Ingat, Yesi harus hidup. Aku akan membuatnya merasakan nasib lebih buruk dari kematian. Teriak Raja Yi sambil kembali menyerbu Chu Mang. Astral Soul elang perkasanya memberinya serangan kuat sekaligus kelincahan luar biasa. Jelas, Chu Mang tidak selincah dirinya. Seorang kultivator lain melangkah maju, auranya menunjukkan bahwa ia juga berada di tingkat ke-8 Yuanfu. Wajah Yesi langsung memucat. Orang ini adalah tetua tamu terkuat di kediaman Raja Yi, dan kekuatan tempurnya sangat mengerikan. "Aku akan menahannya," ujar Ye Zheng. "Hanya dirinya yang mungkin memiliki sedikit peluang melawan orang itu." "Tidak perlu," jawab Qin Wentian tenang. Begitu suaranya menghilang, ia menghentakkan kaki ke platform batu. Seketika permukaan tanah menyala terang, cahaya itu adalah kilau prasasti ilahi. Selama 1 hari 1 malam penuh, Qin Wentian telah mengukir prasasti ilahi, menunggu kedatangan orang-orang ini. Meskipun Qiyun hanyalah negara kecil, Qin Wentian tak pernah meremehkan lawan dan berpikir bisa menghadapi semuanya tanpa persiapan matang. Badai pedang Qi yang menakutkan terbentuk, lalu terpecah menjadi beberapa pusaran angin kecil. Badai pedang Qi itu adalah prasasti ilahi tipe tempur tingkat 4, sementara pusaran-pusaran kecil yang lahir darinya adalah prasasti tipe tempur tingkat puncak 3. "Tunggu, ini." Tetua tamu tingkat ke-8 Yuanfu itu tertegun saat melihat salah satu pusaran angin mengarah kepadanya. Ia segera melesat ke udara untuk melarikan diri. Namun di luar dugaannya, jajaran pedang mengerikan muncul di pusat pusaran tersebut, mengubah angin menjadi kilatan cahaya putih yang melesat menembus udara. Puci! Suara tajam terdengar saat kultivator tingkat ke-8 Yuanfu itu ditelan habis oleh pusaran tersebut. Adapun para penjaga lain yang bergegas menuju Qin Wentian dan Yesi, tubuh mereka langsung dipenuhi lubang, tewas dengan mudah hanya dalam hitungan detik. Raja Yi dan Chu Mang menghentikan pertarungan mereka. Raja Yi benar-benar terguncang ngeri melihat apa yang terjadi. Tubuhnya tanpa sadar gemetar saat merasakan badai pedang Qi berputar di sekelilingnya. Jika ia sedikit saja ceroboh, dirinya akan menjadi korban berikutnya. Bagaimana mungkin? Ketiga pangeran tinggi dan para pengawal mereka tertegun tak percaya.
Bukan hanya Raja Yi dan orang-orangnya yang berada dalam cakupan susunan prasasti ilahi ini, bahkan platform batu tempat para pangeran berdiri juga memancarkan cahaya prasasti. Artinya saat ini, nyawa mereka semua berada dalam genggaman Qin Wentian. Apa maksud semua ini? Tanya salah satu pangeran tinggi. Mulai detik ini, tak seorang pun boleh bergerak. Jika tidak, jangan salahkan aku bila tak menunjukkan belas kasihan. Nada dingin itu membuat hati semua orang berdegup ketakutan. Pemuda ini gila, dan kini ia memegang kendali atas hidup mereka. Raja Yi. Mata Qin Wentian menatap lurus kepadanya. Aku hanya akan bertanya sekali. Aku ingin mendengar seluruh kebenaran tentang kematian Ibu Yesi. Kau hanya punya satu kesempatan, ucap Qin Wentian dengan tenang. Namun saat kerumunan menatap pemuda tampan bak iblis itu, tak ada seorang pun meragukan ucapannya. Pikiran Raja Yi bergemuruh. Kematian Ibu Yesi. Cahaya tajam melintas di mata pangeran kedua saat ia juga menatap Raja Yi. Jika ada kebohongan sedikit pun, aku akan membunuh kalian semua. Jika kau berkata hal itu tak ada hubungannya denganmu, aku juga akan membunuh kalian semua. Lanjut Qin Wentian, setiap kalimatnya menusuk langsung ke jantung Raja Yi. Awalnya Raja Yi ingin menegosiasikan syarat, namun Qin Wentian memotongnya tanpa ampun. Menyangkal atau berbohong sama artinya dengan kematian. Menatap mata pemuda itu, Raja Yi belum pernah merasakan ketakutan sedalam ini sepanjang hidupnya. Banyak orang dalam hati berpikir, pemuda ini bukan hanya tegas, ia juga sangat kejam. Raja Yi hanya memiliki satu kesempatan. Hanya satu. Aku tak punya banyak waktu untukmu. 3 tarikan napas. Bicara atau mati. Wajah Raja Yi langsung pucat. Itu adalah pangeran kedua. Yang mulia memerintahkanku. Ia ingin Ye Zheng memahami ukiran di dinding gunung dan menyampaikan semuanya kepadanya. Ye Zheng pernah menolak, maka aku terpaksa mengorbankan kakak iparku sendiri. Semua itu atas perintahnya. Aku tak punya pilihan. Omong kosong, teriak pangeran kedua marah. Paman Ye. Qin Wentian menoleh kepada Ye Zheng, dan melihatnya mengangguk pelan. Tidak ada kesalahan. Baik. Qin Wentian mengangguk, lalu tatapannya tiba-tiba beralih pada pangeran kedua. Itu hanya pernyataan sepihak. Wajah pangeran kedua berubah hijau. Permainan kekuasaan, trik politik. Tatapan Qin Wentian menjadi semakin dingin. Ia tidak asing dengan semua ini, ia telah mengalaminya sendiri di Chu. Dengan jentikan jari, pedang Qi berputar. Wajah pangeran kedua memucat. Ini adalah Qiyun. Mati, ucap Qin Wentian singkat. Seketika, seberkas cahaya pedang menembus tenggorokan pangeran kedua. Ketegasannya membuat semua orang menggigil. Pangeran kedua telah jatuh. Ye Zheng dan Ye Si sama-sama tak percaya pada apa yang mereka lihat. Pangeran kedua yang begitu angkuh dan berkuasa, mati begitu saja? Ye Zheng menarik napas panjang, merasa semua ini seperti mimpi. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan keinginan balas dendam, namun tak pernah punya kesempatan. Paman Ye, bawa Ye Si dan pergilah jauh dari sini. Dunia luar sangat luas. Kalian pasti akan menemukan tempat baru untuk memulai hidup, kata Qin Wentian lembut. Kak Wentian. Mata Ye Si dipenuhi keengganan. Qin Wentian mengusap rambutnya sambil tersenyum. Kelak, meskipun kau sendirian, tetaplah ceria seperti saat bersama kami, ya. Aku akan merindukan kalian semua. Mata Ye Si memerah saat memeluk Qin Wentian. Kita pasti bertemu lagi. Qin Wentian menepuk pundaknya. Budi ini sepertinya tak akan pernah bisa kami balas. Ye Zheng menggenggam tangan Qin Wentian penuh rasa terima kasih. Lalu sosoknya melesat ke langit tanpa ragu lagi. Kak Wentian, Kak Fenlei, Kak Chumang, kalian juga harus tetap bahagia, ya? Suara Ye Si menggema di udara saat air mata mengalir deras, melambaikan perpisahan kepada ketiga kakaknya. Hemp, akhirnya kau memanggilku Kak Fenlei juga. Fatih tersenyum lebar. Gadis kecil ini telah mengusir kebosanan mereka selama berhari-hari. Sebenarnya ia juga merasa berat untuk berpisah. Chu Mang turut melambaikan tangan. Siluet Ye Zheng dan Ye Si perlahan menghilang. Mereka tahu, keduanya tak akan pernah kembali ke Qiyun. Qin Wentian menatap Chu Mang dan Fenlei. Awalnya ia berniat tinggal beberapa hari lagi untuk berkultivasi, namun kini tampaknya sudah saatnya mereka berangkat. Mereka akan tetap tinggal sebentar lagi sebagai pencegah, agar klan kerajaan tidak mengirim pembunuh mengejar Ye Si dan ayahnya. Namun beberapa jam kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sekelompok orang terlihat terbang mendekat. Di barisan depan adalah seorang pria tua,
Sementara di belakangnya mengikuti dua pemuda, seorang pria dan seorang wanita, keduanya memancarkan aura luar biasa. Begitu melihat kedatangan mereka, dua pangeran tinggi yang tersisa tampak gembira. Mereka segera membungkuk hormat. Salam kepada senior. Pria tua itu mengangguk ringan, lalu mengalihkan pandangannya kepada Qin Wentian. Hanya dengan satu tatapan, Qin Wentian langsung merasakan tekanan besar menekan dirinya. Pria tua ini adalah seorang penguasa Heavenly Dipper. Qin Wentian semula mengira Qin mirip dengan Chu, bahwa penguasa Heavenly Dipper adalah sosok leluhur yang jarang sekali muncul. Ia tak menyangka akan bertemu satu secepat ini. Kami menghaturkan salam kepada Tuan Muda Ouyang dan Nona Ouyang. Kedua pangeran kembali membungkuk dengan sopan. Kata-kata mereka membuat mata Qin Wentian melebar kaget. Bermarga Ouyang? Jika begitu, ia sudah bisa menebak asal-usul mereka. Tak heran ada penguasa Heavenly Dipper bersama mereka. Mereka bukanlah orang Qin sama sekali. Bersambung.